سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, pada konten ini saya akan membawakan sebuah kisah sejarah, yakni tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam Bani Umayyah, di mana kerajaan tersebut pernah mewarnai kejayaan Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Nah, simak videonya sampai habis ya. Marwan bin Al-Hakam bin Abil As atau Marwan I lahir pada tahun 623 dan meninggal pada April 685 Masehi. Marwan I adalah Khalifah Umayyah keempat yang berkuasa kurang dari 1 tahun pada 684 sampai 685 Masehi. Ia adalah Khalifah pertama dari Trah Marwani atau Marwan dan keturunannya yang menjadi penguasa Umayyah menggantikan Khalifah Sufyani atau keturunan Abu Sufyan yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II. Marwan memulai kiprahnya pada masa pemerintahan sepupunya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Saat ia menjabat sebagai khatib atau sekretaris dan menjadi orang kepercayaan Utsman. Ia terluka saat menghadapi pemberontak yang mengepung rumah Utsman dan membunuh sang khalifah. Sebagai pembalasan atas kematian Utsman, ia membunuh sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah yang dianggap bersalah dalam pertempuran Jamal. Saat Marwan maupun Thalhah sama-sama bertempur di kubu Aisyah melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Marwan kemudian menjadi wali negeri Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 661 sampai 680 Masehi. Seorang kerabatnya yang mendirikan kekhalifahan Umayyah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah di tahun 680 sampai 683 Masehi. Perang saudara Islam II pecah dan Marwan memimpin kubu Umayyah di Madinah melawan para penentangnya. Setelah meninggalnya Yazid pada November 683 Masehi, pemimpin anti Umayyah di Hijaz, Abdullah bin Zubair, menyatakan diri sebagai khalifah dan berhasil mengusir Marwan dan kabilah Bani Umayyah dari Madinah ke negeri Syam. Pusat kekuasaan dinasti tersebut, khalifah selanjutnya yaitu Muawiyah bin Yazid. Ia meninggal pada tahun 684 dan kekuasaan Umayyah menyusut hanya di sebagian Syam. Banyak wilayah yang menyatakan tunduk kepada Ibnu Az-Zubair. Marwan mengajukan diri sebagai khalifah pengganti Muawiyah bin Yazid dalam pertemuan kabilah-kabilah pro-Umayyah di Jamiyah di bawah pimpinan Ibnu Bahdal dari Bani Kalb. Para pemuka kabilah ini setuju memilih Marwan dan mereka mengalahkan pasukan Qais yang memihak Ibnu Az-Zubair dalam pertempuran Mard Rahib pada Agustus 684 Masehi. Dalam waktu beberapa bulan, Marwan menyusun kekuatan Umayyah dan merebut kembali wilayah Mesir, Palestina, Syam Utara yang sebelumnya telah tunduk pada Ibnu Az-Zubair. Ia mengirim pasukan untuk merebut kembali Irak, tetapi ia meninggal saat pasukan tersebut masih dalam perjalanan. Sebelum ia meninggal, ia memastikan anak-anaknya memiliki potensi yang kuat.
Abdul Malik bin Marwan ditunjuk sebagai khalifah penerusnya, Abdul Aziz menjadi wali negeri Mesir, dan Muhammad menjadi panglima di kawasan Mesopotamia hulu. Abdul Malik akan menyatukan kembali kekhalifahan, dan anak cucu Marwan akan terus menguasai kekhalifahan yang digulingkan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Marwan memiliki reputasi beragam. Sejarawan Clifford E. Bosworth menyebutnya sebagai panglima dan negarawan yang cerdik, cakap, tegas, dan berhasil melanggengkan kekhalifahan Umayyah. Sedangkan riwayat-riwayat Muslim anti Umayyah mengejeknya sebagai Abul Jabirah atau bapak para tiran. Pada masa kekuasaannya, ia berupaya mengembalikan kekuasaan Umayyah. Perpecahan politik umat Islam di tengah Perang Saudara Islam II sekitar tahun 686 Masehi. Dalam waktu kurang dari setahun, Marwan mengembalikan kekuasaan Umayyah yang tadinya hanya sebagian di Syam ke wilayah berwarna merah. Pada masa kekuasaan Marwan yang singkat dihabiskan untuk mengembalikan negeri Syams dan sekitarnya ke dalam kendali Umayyah. Tidak seperti Bani Kalb yang mendukung Marwan, terdapat persekutuan beberapa suku-suku Arab bernama Qais di Syams yang memihak Abdullah bin Az-Zubair. Mereka mendorong Abdullah bin Qais ke Mekah Qais yang menjabat sebagai wali negeri Damaskus untuk mengarahkan pasukan. Alhasil Abdullah dan pasukan Qais berkumpul di antara Malik Rahib di sebelah utara Damaskus. Semua distrik militer di negeri Syam berpihak kepada Abdullah bin Az-Zubair kecuali Jun al-Urdun yang didomisili Bani Kalb. Dengan dukungan Bani Kalb dan sekutu-sekutunya, Marwan bergerak menuju posisi Abdullah yang memiliki pasukan yang lebih besar. Sementara itu, di dalam kota Damaskus, seorang pemuka Bani Ghassan membersihkan kota itu dari para pendukung Abdullah hingga Damaskus berada di bawah kendali Umayyah. Dalam pertempuran Marj Rohid yang terjadi pada Agustus 684 Masehi, pasukan Marwan berhasil mengalahkan pasukan Qais dan Abdullah sendiri terbunuh. Kemenangan telak pihak Umayyah dan Yamani berasal dari persatuan antara suku Yamani dan Qais. Kemenangan Marwan di pertempuran tersebut mengukuhkan posisi Bani Kalb dan sekutu-sekutunya dari kelompok Quddu'ah. Kaum Khotan di Hims kemudian bergabung dengan sekutu mereka, sehingga membentuk persekutuan kabilah yang besar. Sisa-sisa kelompok Qais kemudian dipimpin oleh Zufar bin Al-Harith Al-Kilabi merebut benteng Al-Qorqisiyah di kawasan Al-Jazirah atau Mesopotamia dulu, dan melanjutkan perlawanan kabilah-kabilah yang menentang kekuasaan Umayyah. Nah, sekian dari konten kali ini. Semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa diambil kemudian diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.